Raffi. Ya, Pak. Dania mana? Oh, Dania sebentar lagi datang, Pak. No. Oh, masuk. Pak, ada hal yang ingin saya laporkan. Oke, apa itu? Jadi saya sudah berhasil meretas rekening lain dari si sniper itu. Bagus dong. Terus? Di dalam rekening itu ada transferan uang yang sangat besar. Dan pengirimnya adalah... Prasetyo. Prasetyo. Tunggu. Tapi kenapa Prasetyo transfer uang itu dan untuk apa dan siapa yang nyuruh dia ya kira-kira? Untuk itu saya belum tahu, Pak. Penyelidikan saya baru menyentuh nama Prasetyo. Tapi Pak, Prasetyo yang saya tahu selama ini kan bekerja di bawah kendali... Ajeng, maksud kamu? Iya, Pak. Wah, bisa jadi Ajeng yang nyuruh dia. Saya belum berani berasumsi, Pak. Karena saya hanya menarik kesimpulan dari bukti yang ada. Tapi tunggu deh, kalau kesimpulannya sekarang Ajeng yang nyuruh dia, kayak sih nggak mungkin. Karena kalau kamu tahu dulu itu Ajeng yang bawa Romeo bayi datang ke rumah ini. Waktu itu diadopsi Romeo. Dan sialnya sekarang Prasetyo itu lagi kritis dan nggak sadar. Jadi saya nggak bisa nyari konfirmasi apapun sama dia. Oke, Laden. Saya terima kasih sih atas usaha keras kamu sampai detik ini. Sampai bisa dapet semua informasi ini. Terima kasih. Iya, Pak. Tapi saya hanya sekedar ingin mengingatkan. Mungkin aja kasus tabrak larinya Pras ini ada hubungannya. Mungkin hal itu sengaja dilakukan untuk menutup mulutnya Pras. Iya. Ada benernya juga. Tapi ya sekarang situasinya akan lebih sulit nih buat kita nih. Karena pertanyaan barunya adalah siapa yang nabrak Pras? Gimana kalau ada yang ngeliat aku nabrak Pak Pras? Pasti mereka lagi nyari aku sekarang. Aku nggak mau di penjara. Lisa? Gimana kondisi kamu sama Rehab? I'm fine. Sikap Alisa kelihatan beda dari biasanya. Apa mungkin dia ketakutan? Atau ngerasa bersalah karena udah nabrak Pak Pras? Kamu baik-baik aja kan? Gak apa-apa, aku baik-baik aja. Gini, kalau kamu ada yang mau diceritain ke aku, silakan aja. Aku mau kebantuin kamu.
Enggak ada masalah apa-apa. Kamu yakin nggak ada apa-apa? Karena kalau aku lihat kayaknya kamu tuh lagi ada masalah. Dan itu bahaya. Itu bisa bikin kamu jadi tertekan. Terus kamu bisa jadi baik ngelamun di jalan. Kamu bisa aja ketabrak mobil. Kayak Pak Pras barusan. Dia jadi korban tabrak lari. Maksud kamu apa? Enggak, aku cuman ngasih tahu ke kamu aja, sekedar cerita. Iya, aku tahu. Oh, kamu udah tahu? Kamu tahu dari mana? Enggak, aku nggak tahu. Maksudnya, aku tahu nggak boleh ngelamun di pinggir jalan karena takutnya ketabrak atau... Ya, Pak Pras ketabrak. Kok bisa? Ya mungkin aja Pak Pras itu banyak pikiran juga, jadi dia bengong di jalan. Akhirnya ya gitu. Dan sampai sekarang dia masih koma. Pak Pras koma? Iya. Sampai sekarang Pak Pras itu masih belum bisa sadarkan diri. Aduh, gawat. Emang sih aku nabraknya kenceng banget. Tapi aku nggak nyangka kalau dia sampai koma. Gimana ini? Alisa, kamu kenapa? Enggak, aku cuma kepikiran Pak Pras. Kasiannya Pak Pras. Dia kan orang kepercayaannya Mama. Ya, kasihan sih. Mudah-mudahan aja ya dia bisa cepat siuman. Setelah itu dia bisa kasih tahu siapa yang udah nabrak dia. Selamat pagi, Mas Romeo, Mbak Alisa. Pagi Dania. Dan yang kamu anterin saya. Kita mau kemana? Saya mau ketemu klien. Saya siap-siap bentar, kamu tunggu di mobil aja ya. Mari, Mas. Silakan. Aku yakin dari gelakatnya tadi, Alisa merasa bersalah sama Pak Pras. Apa Alisa nggak sengaja nabrak Pak Pras? Tapi kalau nggak sengaja, kenapa kondisi Pak Pras sampai separah itu? Biasanya bawa mobil sendiri, Mbak. Hari ini lagi kurang enak badan ya? Ini mau ketemu kliennya di mana? Kira-kira kemarin Pak Pras sempat ngeliat aku di dalam mobil apa enggak ya? Gimana kalau dia ngomong macem-macem sama orang? Dari kemarin Alisa kelihatan seperti orang ketakutan. Diajak ngobrol juga nggak direspon. Sebenarnya dia kenapa sih? Apa masih konsumsi narkoba? Jadi bawaannya ketakutan gini. Dania, kita harus pergi dari sini. Buruan. Ada apa ya, Mbak? Udah kamu nggak usah banyak tanya, cepetan ngebut. Oh, oke. Iya ya, Mbak tenang dulu ya. Pak Pras gimana kondisinya ya? Apa dia udah sadar dari koma? Aku harus tahu dan ngeliat sendiri kondisinya Pak Pras. Ini tujuan kita sebenarnya mau kemana ya, Mbak? Ketemu kliennya di mana? Enggak, kita nggak jadi ke sana. Kamu anterin saya ke rumah sakit. Saya mau jenguk Pak Pras.